Kalau dia personal branding di jalan yang salah, itu bisa ngancurin bisnis dia. Virality sama personal branding dua hal yang berbeda. Sepertinya kalian mesti pikirin lebih lanjut tentang awareness dan consideration. Personal branding semua orang harus coba, tapi tidak semua orang bisa naik nih. Pertama, itu ada Google. Jadi waktu Google punya program namanya Google Gapura, saya menjadi salah satu fasilitator Google Gapura yang ada di Indonesia. Produknya itu adalah Google My Business. Dan setelah itu karir saya lanjut di Realme, ini produk handphone. Dan saat ini saya mengembangkan Rank Pillar sebagai digital agency dan juga Seed Backlink. Ini marketing teknologi atau kita sebutnya Martech untuk SEO dan PR. Dan yang terbaru, baru launching bulan kemarin, itu ada QLID. Ini adalah AI company base, yang kita pakai adalah generative AI dari ChatGPT-4 sama Gemini, punyanya Google. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman tahu bahwa kita punya klien yang mungkin sesuai sama yang kalian pahami, misalkan peluang yang ada relate dengan finance, lalu ada Makmur, tadi Pak Sender itu juga klien Rank Pillar, lalu ada Nanovest dan Doku ya sebagai payment gateway. Nah kebetulan kita dipercaya untuk menghandle beberapa campaign digital marketing dari beberapa companies Dekakon dan Unicorn ya, seperti Traveloka, Shopee, Blibli, Bukalapak, You, Beauty, Infinix, dan Asus. Mungkin karena ini juga ya, Bro Leon bisa invite saya ke sini. Dan ini menjadi sebuah kehormatan buat saya. Dan tepuk tangan buat Bro Leon di The Overpost. Saya akan membahas lebih banyak tentang tips naikin omset 10x. Dan metode ini sering saya pakai di beberapa klien saya. Dan terbukti sudah bisa menaikkan omset mereka. Kita harus pilih objektif campaign yang tepat dan jelas. Dan harus clear. Nah, marketing tanpa funnel atau virality tanpa funnel itu sebenarnya useless ya. Sebenarnya useless. Bisa jadi orang itu kenal sama brand kamu. Bisa jadi orang di luar sana juga tahu brand kamu, tapi dia nggak convert. Karena nggak on target dan karena funnelnya nggak dibentuk. Dan kalau buat teman-teman yang tahu virality itu penting, yes memang penting. Kalau misalkan funnelnya kalian itu udah proper, udah sangat proper, so virality is very important. Tapi kalau sebelum funnelnya itu proper, saya pikir virality is useless. Nah objektif dan metrik yang jelas itu saya bagi jadi 3. Ada awareness, consideration, dan juga ada conversion. Nah di sebelah kanan itu adalah metriknya. Di metrik ini ada reach, ada views, dan ada impression. Jadi kalau kita ngomongin awareness, kita harus ngomongin metrik-metrik ini aja. Terus kalau kita mau ngomongin consideration, kita ngomonginnya click, engagement, visit, dan session. Aku explain lebih mudah lagi ya. Jadi awareness ini orang yang tahu tentang produk Anda. Misalkan kayak ada 1000 orang yang tahu produk Anda, lalu turun orang yang consider untuk mencari tahu lebih lanjut itu jadi 100. Berarti itu baru 10% dari orang yang tahu. Lalu dari 100 orang yang consider produk Anda, ada 10 orang yang beli produk Anda. Itu berarti 10% dari orang yang consideration. Itu kita sebutnya conversion rate. Nah kebanyakan business owner yang saya temuin, agak lucu ya, dia itu hanya peduli di bagian bawahnya aja, conversion. Dia tuh nggak mau pikirin yang bagian atas, awareness dan consideration. Itu nggak begitu penting buat dia. Tapi faktanya yang terjadi, itu conversion itu adalah hasil dari awareness dan consideration. Nah buat teman-teman yang business owner dan so far masih pikirin conversion only, sepertinya kalian mesti pikirin lebih lanjut tentang awareness dan consideration untuk membuka banyak peluang menjadi customernya teman-teman. Kalau misalkan UKM, objektifnya itu lebih ke brand awareness sama local customer dan lebih ke conversion. Itu objektif awalnya. Jadi kalau kita punya bisnis masih UKM, itu kita nggak perlu branding. Branding yang terlalu signifikan itu nggak perlu. Dan
Di digital marketing sendiri itu tuh nggak ada benar atau salah ya teman-teman. Jadi kalian bisa lakukan apapun effort marketing. Tapi pertanyaannya adalah seberapa efektif effort itu. Aku kasih contoh ya. Bisa jadi bisnisnya levelnya masih UKM. Tapi dia udah ngelakuin spending banyak sekali. Misalkan dia beli billboard di Bundaran HI. Terus dia lakukan iklan di TV. Itu tuh sebenarnya ada impact-nya, tapi itu useless ya. Kayak sayang aja buang duit sebanyak itu, padahal skala bisnisnya itu masih UKM. Nah, selanjutnya secara strategi. Di strategi sendiri itu juga berbeda antara UKM dan corporate sama startup itu juga beda. That's totally different. Sosial medianya itu juga mesti localized. Jadi kalau UKM atau kalian punya bisnis di restoran di daerah peak, kalian harus banyak bikin konten itu tentang daerah peak aja. Karena customer-nya kalian itu daerah localized Jakarta atau enggak Jabodetabek only. Bukan orang Bali atau orang Aceh, enggak. Bisa jadi beberapa business owner UKM ini dia juga melakukan konten ya. Bisa jadi followersnya itu 200-300K. Tapi itu useless juga karena enggak ada impact terhadap bisnis dia. Bisa jadi dia nge-follow itu karena business ownernya cantik misalkan atau kontennya bagus. Reasonnya itu berbeda dengan reason untuk bisnisnya dia. Dan di sini aku akan bahas tentang aplikasi dan website. Di aplikasi yang populer digunakan di Indonesia itu ada 3. Ada Apps Flyer, ada Adjust, atau ada Singular. Dan untuk yang website itu yang populer ada 2. Ada Google Analytics 4 dan ada Adobe Analytics. Nah untuk kalian yang bisnisnya masih jumlah usernya di bawah 1 juta, better pakai Google Analytics 4 only, karena dia for free ya, dia gratis dari Google. Nah, kalau kalian pakai Google Analytics 4, kalian bisa lihat customer kalian kira-kira kayak gini, path-nya. Dari awal dia session start, kalian tuh tahu user kalian tuh dari mana, apakah dari Instagram, TikTok, YouTube, lalu apakah dari Google, itu kalian bisa tahu. Lalu di step kedua, itu orang yang masuk ke homepage-nya kalian. Dan di sini ada angka ya, 8.492 itu yang masuk ke homepage dan 16.517 itu yang drop. Nah dari sini kita bisa tahu apa sih dan kenapa bisa drop. Nah itu jadi improvement ke depannya. Ini cuma contoh aja ya, path flow-nya seperti itu. Lalu masuk ke my account sampai masuk ke bagian penjualan di 1911. Nah kalian bayangin, dari orang yang masuk 25.009 orang yang masuk ke dalam website, itu yang deal sampai beli itu cuma 1.900 dan sisanya hilang. Nah dari sini kita punya 2 metode ya untuk naikin penjualan. Gimana caranya penjualannya biar 11.000, which is 10x kan. Ya berarti ada 2 cara. Yang pertama, naikin session startnya. Yang kedua, kita benerin path-nya. Benerin path-nya berarti kita mesti fix di beberapa stage-nya. Kalau bisa sesingkat mungkin. Awalnya ini ada 3 ya, 3 stage ya. Kalau bisa kita shortcut jadi 2 stage saja. Nah ini dari sisi customer acquisition cost. Untuk SEM sendiri itu linear. Jadi kalian spend 100.000 dapat 10 customer. Untuk dapetin 100 customer itu kalian mesti spend 10x-nya juga, berarti 1 juta. Nah sedangkan yang SEO, di awal kalian invest itu kalian pasti rugi. Karena bayar fixed cost-nya dan variable cost. Tapi di 6-8 bulan itu kalian akan mendapatkan impact dari yang dilakukan di SEO. Nah ini SEO versus SEM, return of investment over time. Nah dia akan overlapping di 8 bulan. Jadi kalau SEM itu dengan budget yang sama, dia akan cenderung flat. Tapi kalau SEO di awal dia minus 50%, tapi sembari berjalannya waktu di 8 bulan itu akan naik. Udah komplit set nih. Ada Bro Sandi ya yang jagoannya digital marketing untuk perusahaan-perusahaan. Dan juga ada Bro Theo nih. Dia ini orang yang menurut gue sangat jago di personal branding. Gue pribadi banyak banget belajar dari dia. Ya. Nah mungkin langsung aja bro, pertanyaan pertama. Siap. Kan di sini banyak banget orang-orang yang tajir. Ya, lu. Yang bukan ini banyak pengusaha-pengusaha, ada yang udah IPO juga, ada yang member dari Voci juga. Tapi apakah personal branding bisa meningkatkan income kita? Gimana caranya? Oke.
Ini suara gue udah cukup clear ya? Oke. Jadi kalau ditanya masalah personal branding, ini sebenarnya lagi kayak di overpost. Nggak Bro apa-apa. gitu nggak apa-apa ya? Kebiasaan. Jadi ini udah nggak ada relevansinya sama orang kaya yang melakukan atau enggak. Udah nggak ada relevansinya sama kebutuhan income tambahan atau enggak. Kenapa? Contoh, living proof dari personal branding yang sangat sukses, yang sebetulnya menjadi contoh gue juga adalah yang ngisi sesi abis ini. Kobong Chandra. Apakah butuh income tambahan? Mungkin. Abis itu Ko Andrew, triliuner. Ngomongin income tambahan apa masih relevan? Pak Hermanto Tanoko, Ibu Grace Tahir, Putri Tanjung. Apa masih relevan ngomongin income tambahan sama mereka? Gue rasa enggak ya. Tapi setelah disclaimer teman-teman, ini gue udah 2 tahun gitu ya. Menjalani bikin konten, personal branding, dan akhirnya bisa jadi satu ekosistem sama bisnis gue. Maka gue baru sadar nih, ada 2 hal yang penting banget. Yang menurut gue setiap orang nih, asal objektifnya mau berkembang, atau mau sustain dia punya dynasty, itu harus personal branding. Either kalau dia punya tim bisa suruh timnya. Kalau misalnya dia sendiri dia ada tim ya boleh, bagus. Apa sih 2 hal tersebut? Yang pertama, yang menurut gue paling mahal dari personal branding adalah unlock access. Unlock access dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Simpel banget. Hari ini tiba-tiba ada overpost Kompas Gramedia. Ada Leon, ada 10 speaker. Coba, lu ngundang speaker lewat apa? WA. Ko Andrew, Kobong, kita semua hari duduk di sini, bye. WA semua, telepon satu-satu, bro mau datang nggak, mau datang nggak? Apakah acara ini dan teman-teman semua di sini yang beli tiket menambahkan cuan Leon, dia mau udah cukup gitu ya? Belum, tapi apa? Beyond that. Value-nya beyond that. Unlock access, kenapa? Life getting easier. Lu mau bikin acara kayak gini, lu butuh 10 speaker hebat, WhatsApp selesai. Dan 10 orang yang lu undang ke sini juga mostly personal branding. Ketemu nih, gitu loh. Ini yang gue bilang unlock, gitu loh. Orang yang merintis dari bawah kayak gue, butuh banget unlock akses untuk orang-orang yang di atas. Supaya apa? Leverage bisnis, kolaborasi, partnership, belajar, networking. Kok tapi orang-orang yang di atas emang masih butuh? Nah, kita ngomongin triliuner deh. Gimana cara seorang entrepreneur bikin bisnisnya sustain every generation? Mereka harus keep relevant. Gimana cara keep relevan? Mereka harus bisa unlock akses mereka ke orang-orang yang lagi hot di eranya. Bener gak? Podcast lo lagi crypto hot, undang. Saham hot, undang. Property hot, undang. Akses ya ke unlock. Yang kedua, tanpa kita sadar personal branding itu memberikan kita sebuah aset baru. Yaitu intangible asset yang isinya integrity, historical record kita, jejak digital, plus apa? Trust. Hari ini acara ini terjadi, ada 10 speaker di sini, ada Leon nge-host di sini, perpaduan dari 2 tadi. Dan mungkin Theo Derek yang dengan kapabilitas yang sama, dengan kemampuan berpikir yang sama, dengan uang yang sama, tanpa personal branding juga nggak duduk di sini. Gitu. Oke, nah gue punya follow up question ya. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin perusahaan, perusahaan biasanya juga sudah memiliki branding. Ya kita bikin website, kita bikin IG, kita punya tim yang menjalankan, kita punya branding perusahaan. Ini mau di industri apapun ya, mau kita dental clinic, mau kita gym, mau kita klinik kecantikan gitu kan. Apa yang membedakan personal branding untuk kita sendiri sebagai founder versus personal branding untuk perusahaan? Kalau misalnya udah ada branding untuk perusahaan, ngapain kita ngurusin personal branding diri sendiri? Nah, balik lagi, ini tergantung objektifnya. Mau ngomongin company branding atau personal branding, ini POV-nya literally cuma beda dilakukan siapa. Misal, ini 2 hal yang gak terpisah. Contoh, company branding. In the end, 2 hal ini akan ketemu titik tengah. Titik tengah itu kita sebut dengan persona. Persona itu adalah satu hal kunci yang akan merelatekan kita punya produk, kita punya brand sama audience. Atau merelatekan dalam sekejap gambaran branding company kita. Kalau company brand, ujung-ujungnya mereka kan akan cari personal orang-orang yang melakukan personal branding, di campaign bareng jadi persona dari brand tersebut. Gitu. Kalau kita sebut personal branding ya itu sebenarnya sesimpel mungkin CEO-nya, mungkin foundernya yang melakukan, yang jadi personanya, kita sebut personal branding. Tapi menurut gue 2 itu tarikan garisnya sama. Yang dibutuhkan A dan B adalah persona. Nah jadi ini tinggal depend doang, kita mau mainnya di mana gitu. Nah terus kalau misal dari, tadi kan lu sempat sharing kalau misalnya lu dengan background lu dan segala macam gitu ya. Dengan adanya personal branding lu bisa jadi lebih ada opportunity mungkin gitu ya. Lu boleh sharing gak beberapa spesifik
yang lu dapatkan gara-gara lu memiliki personal branding yang strong? Oke, boleh. Ini berarti kayak real impact ya. Ini kalau udah kepanjangan toel aja Mas Agung. Enggak. Jadi kita mungkin beda dari bisnis dan personal gua. Oke, dari bisnis. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu, bisnis gua itu cash flow machine gua dari 2. Yang pertama kerjaan gua tuh nyewa-nyewain main atrium mall-mall gede sama office-office building. Kayak Peak Avenue, Kota Kasablanka, Puri, Living World, sampai Depok, Margo City, sampai TSM Cibubur, Sampurna Tajik Square, itu gue sewa semua main atriumnya, gue bikin pameran, gue sekat, jual ke brand. Itu satu pameran biasanya kita ada 70 sampai 120 brand yang join. Nah 2015 titik awal gue mulai 1, 2 tahun, 3 tahun pertama itu susah banget. Kenapa? Kita datang ke mall, misalnya ke Peak Avenue, kita bilang, kita ada duit 2 miliar mau bikin, boleh gak? Belum tentu boleh. Problemnya di mana? Akses. Kita harus masuk lewat casual leasing. Belum tentu proposalnya nyampe ke GM-nya. Nunggu dulu, lu siapa? Sekarang, karena puji Tuhan personal brandnya cukup kemana-mana, banyak banget GM-GM atau tim bahkan di mall-mall itu yang follow gue. Jadi bahkan mereka yang rekomen, Theo Derek tuh punya Byte Project tuh bikin pameran. Pak, ajak dong bikin di sini. Sampai kemarin ada GM dari 23 Pascal Bandung itu nyamperin gue di Sumarekon. Nanyanya, kapan bisa bikin di sini? Tanggal lu pilih, kuartal berapa lu mau expand ke Bandung. Kebayang gak perbedaannya? Gitu. Even ada satu mall, itu gue gak sebut lah ya namanya ya. Yang punya mall nontonin podcast gue. Hasilnya tiba-tiba di mall itu gue event jadi bisa bikin banyak banget. Dan itu langsung nge-boost direct sales gue sekitar 8 miliar. Kayak Itu satu, itu ya, lu pernah datang juga. Oke, nah sekarang gue pengen move on ke website deh. Soalnya website kan itu kan menurut gue, ya gue udah mengalami sendiri kan. Gue punya website yang ranking 1 di Google juga secara organik gitu kan. Tentu kita semua mau kalau misalnya customer nyari apa, website kita ini ranking 1 gitu kan. Nah lu kan udah ngebantuin banyak perusahaan ya, sampai yang unicorn juga dari organic marketingnya mereka. Dari pengalaman lu, apa kesalahan terbesar pebisnis sehingga mereka punya website itu tuh gak naik-naik dari segi ranking organiknya? Oke, common mistake lah ya yang gue lihat based on experience. Itu kebagi jadi 3 yang tadi tuh kayak bisnis size-nya. Kalau UKM itu biasanya websitenya nggak dibenerin. Kalau misalkan corporate itu websitenya tuh biasanya agak kaku. Kalau kalian lihat ya website corporate itu pasti kaku lah. Agak kaku, fontnya kaku, warnanya kaku gitu. Nah kalau di startup biasanya karena mereka mengejar growth hacking, jadi mereka mesti shortcut nih, ada cara apa shortcut gitu ya. Dia banyak menjalankan black hat ya. Atau kayak cara-cara yang dilarang oleh Google buat nge-ranking 1. Dia spamming lah, kayak gitu. Emang apa yang Google lihat? Di mata Google apa sih yang penting? Kan ada 2, on page, off page kan. Mungkin boleh elaborate. Oke, jadi basically ya Google tuh kan pengen nampilin search result serelevan mungkin dan sebagus mungkin. Nah karena gue mungkin udah experience di algoritmnya Google ya. Kalau algoritmnya sosial media gue harus tanya Bro Theo. Nah kalau algoritmnya Google itu memang dia pengen nampilin serelevan mungkin dan sebagus mungkin. Nah ngelihatnya si Google dari mana sih? Pasti dia dari experience-nya. Lo bounce back gak sih kalau lo ngeklik yang nomor 1, abis itu berapa detik lo bounce back gak sih? Lo keluar lagi gak sih? Apakah website lo itu lemot? Apakah website lo itu gak kelihatan fontnya? User experience-nya, user interface-nya kayak gimana? Kayak gitu sih yang dilihat Google. Jadi Google sebenarnya bisa tahu customer satisfaction berdasarkan data. Exactly. Jadi Google bisa tahu apakah hasil website lo itu adalah relevan atau enggak. Yes. Gitu ya. Algoritmnya dia itu udah se-advance itu. Dan kebanyakan common mistake yang tadi, nyambung yang tadi ya, si startup ini dia itu pakai cara-cara yang shortcut dan black hat. Dan ini dangerous bro, ini dangerous banget. Karena ketika lo ngelakuin black hat di Google, itu dosanya bukan cuma orang itu. Tapi akan diturunkan ke orang selanjutnya. Meskipun lo sebagai business owner nih, lo pecat nih orang karena dia ngelakuin black hat misalkan. Tapi dosanya akan ditanggung sama orang yang baru ini, dia mesti disevo link-link toksiknya segala macam. Nah itu danger sih part itu. Nah kita kan berarti kan ngomongin tadi ada 2 cara kan. Ya. Yang tadi lu ngomongin itu adalah on page. Nah itu on page ya? On page kan. Ya. On page kan berarti kan itu kan yang kita harus perbaikin di halamannya kita. Yes. Sekarang kalau misalnya Google kan ada satu lagi namanya off page. Yes, Off page kan yang di luar dari website kita gitu Ya. kan. Mungkin supaya teman-teman bisa pahamin konteksnya, off page itu berarti gampangnya berapa website lain yang memberikan link ke website kita gitu ya. Nah,
Apa sih tipsnya lalu kira-kira budget buat perusahaan itu harusnya seperti apa sih untuk melakukan off page? Oke, off page ini agak tricky ya, agak tricky. Off page ini basically dia tuh mesti reach out manually, ya. Mesti reach out manually. Itu mirip kalau di sosial media tuh kayak endorsement. Nah, kalau di sosial media kan ada influencer di Indonesia ada berapa sih? 1.100.000 influencer kan. Kayak selebritinya baru ada 1.000, terus selebgramnya ada apa? Makronya ada berapa kayak gitu kan. Sampai ke nano. Nah, di off page Google ini juga sama. Di off page itu basically kita mesti nge-reach out website-website lain itu untuk nge-endorse kita dengan bentuk link. Kalau di sosial media dengan bentuk visual kan kayak ngomong lah atau soft selling kayak gitu. Nah, kalau di website itu website-website yang kayak kompas.com misalkan. Ini authority-nya gede banget bro. Nomor 1 di Indonesia, kompas.com. Apa itu authority? Kenapa? Apa itu authority? Authority itu kayak lu dipercaya sama Google, lu punya authority untuk bilang sesuatu. Mirip lah niche-nya ya, kayak Bro Leon nih di sosmed. Lu punya authority bro sebenarnya untuk ngomong tentang finance. Karena lu dikenal sebagai ya personal branding lah ya, kayak gitu. Itu mirip sebenarnya. Cuman ini analogi gua aja. Nah itu kenapa ini nyambung nih sama produk gua bro. Produk gua ada namanya seed backlink ya. Jadi seed backlink ini per hari ini udah dipakai oleh 4.500 brand seluruh Indonesia. Dan itu automation semua. Jadi seed backlink ini mempertemukan kayak Kompas, The Jakarta Post, Jakarta Globe. Jadi yang website-website terkenal itu masuk ke dalam sana semua bro. Jadi kayak marketplace gitu. Nah di sana brand-brand itu bisa nge-reach out si media kayak kompas.com, detik.com, terus Tribun kayak gitu. Untuk beli placementnya, untuk nge-endorse kayak gitu. Kayak gitu. Dan itu akan meningkatkan ranking website Meningkatkan kita. ranking websitenya. Nah berarti kan tadi formulanya itu ada dua kan. Dari segi jumlah website yang memberikan referensi ke website kita nomor Yes. 1. Kedua dari segi authority-nya. Authority, Tadi kan. yes. Lebih penting mana? Lebih penting kita bayar mahal, misalnya kayak ke Kompas yang bagus. Ya. Atau misalnya satu yang mahal, atau lebih mending kita 1.000 tapi yang kecil gitu misalnya. Kalau gua mending bayar ke kompas.com. Satu aja. Apa gara-gara Kompasnya di sini kalian ngomong kayak gitu? Enggak sih. Itu memang benar karena yang kecil itu noise-nya itu kurang kenceng. Dia tuh supporting aja. Sama kayak pakai nano lah ya. Ya itu supporting aja. Tapi yang atas ini yang mega atau selebriti atau kayak website dengan domain authority gede, Kompas, Detik itu mesti ada bro dulu. Mesti ada dulu. Habis itu baru blogger-blogger itu ikutan lah. Oke, nah kita ngomongin budget nih ya. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin off page, itu kan berarti kan atau enggak kita buat naikin ranking kita di Google gitu ya. Kita kan pasti ada budget buat off page, contohnya kayak tadi kan. Kita punya produk niche, apapun itulah. Kita jualan botol minum, dompet, baju, ya apapun itu. Kita pasti ada niche dan kita bakal ngeluarin budget. Tapi budget yang kita keluarin itu berapa sih? Misalnya kita keluarin sebagai baru mulai misalnya 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu kan sebulan. Gimana caranya kalau misalnya orang search sesuatu, itu website kita yang bisa nongol bukan perusahaan-perusahaan gede kayak Tokopedia, Shopee. Soalnya Tokopedia, Shopee kan pasti keluarin miliaran per bulan. Gimana cara kita yang budget 5 juta bisa menang? Oke. Ini question agak sulit ya. Well, jadi kalau bisnisnya lo misalkan fashion atau dompet kayak gitu ya. Terus lo main Google search atau kita sebutnya zero moment of truth lah ya. Lo butuh bantuan sosial media. Of course itu. Lo mesti kenalin produk lo, niche-nya apa. Misalkan dompet tuh kan pasti ada tipenya kan, tipe apa gitu ya. Dan mesti niche. Lo nggak bisa nargetin dompet aja bro. Karena kalau lo ngetik dompet aja, itu short tail. Wah lo mesti compete sama brand-brand besar, e-commerce lainnya. Dan mereka spendingnya luar biasa gitu. Dan kita as UMKM nih, UKM, kita nggak bisa compete dengan short tail keyword ini, nggak bisa. Boleh detail nggak apa itu short tail? Short tail nih kayak dompet, sepatu, itu short tail. Satu kata aja, dan yang nyari itu tuh jutaan setiap bulan di Google. Nah kalau lo mau berkompetisi dengan keyword-keyword yang short tail kayak gini, itu is very difficult. Jadi lo mesti agak panjang, misalkan dompet, brandnya namanya Leon misalkan ya, dompet Leon kayak gitu. Jadi mesti ada kata tambahannya, which is itu brand lo sendiri. Dan brand lo ini mesti distimulus lewat sosial media dulu. Jadi nyambung gitu loh. Antara si Google Search nih sama sosial media.
Apakah kalau misalnya kita tadi buntutnya itu kita kasih lokasi, kita Lokasi, kasih harga, easily, betul. kita kasih gender. Benar. Jadi kayak fashion, wanita, oversize, misalkan kayak gitu ya. Itu lebih mudah dibandingkan fashion doang. Wah itu bro, jutaan orang yang cari fashion only di Google bro. Lu mau compete sama itu, sulit sih gue pikir. Ya jadi kalau misalnya kita budget kecil berarti kita harus tembaknya itu niche. Niche. Dan sesuai dengan penawaran kita, jangan Easily. terlalu broad gitu. Yes. Ya.